Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak kelas 10 ya. Kita kembali ke dasar farmasi yang kelas 10. Jadi hari ini kita bicara tentang sifat obat. Sifat obat. Jadi sifat bahan obat ya. Jadi bahan obat ini ada dua, ada yang aktif, ada yang tambahan. Jadi bahan aktif ini adalah yang bersifat berfungsi sebagai fungsi utamanya ya. Sedangkan bahan tambahan ini fungsinya sebagai penambah untuk menambah bentuk sediaan, untuk membantu bentuknya, membantu mengisi sampai menjadi bentuk sediaan. Itu gitu. Jadi bahan aktif ini kita gunakan biasanya kalau di farmakope itu hampir kebanyakan adalah isi dari bahan aktif, sedikit dari bahan tambahan ya. Nah, ini sifat bahan obat ada yang berupa sifat fisik, ada yang berupa kimia ya. Sifat fisik itu apa? Sifat yang tampak. Sifat yang tampak kalau dinyatakan di farmakope itu berupa monografi. Monografi ada misalnya warna, bau, rupa. Nah, kalau di sifat kimia itu yang nggak kelihatan tapi berwujud. Kayak misalnya kerusakan misalnya, kalian tahu pembusukan. Nah, itu yang dimaksud dengan kimia. Nah, di farmakope ini ada namanya sifat fisiko kimia bahan obat. Nah, nanti untuk memudahkan itu kalian nanti buat buat tabel. Nah, kayak gini. Jadi di sini ada bahan obat. Ya. Terus yang kedua, kolom kedua ada tentang sifat fisika kimia, psikokimia. Ini nanti dilihat di farmakope ya, sifat psikokimia. Terus yang ketiga nanti alat-alat yang digunakan. Jadi kalian nanti waktu yang pertama dulu kan kita tahu tentang alat-alatnya di buku dasar farmasian sudah ada. Jadi nanti kalian menyesuaikan dengan sifat-sifat psikokimianya, monografinya, tabelannya ya. Terus habis itu cara timbang atau ukur. Cara timbang, cara ukur. Jadi yang mana? Kita menggunakan penimbangan atau mengukur. Nah, ini nanti yang kelima, keterangan yang lain-lain. Jadi di sini kalian yang lakukan nanti adalah cari bahan obat. Kita misalkan ya, ada asam salisilat, ada talak, ya, bahan badannya. Terus ada air, ada alkohol 96 cair, terus ada vaselin, album, adepts, aneh. Oke, sifat kimia ini juga bisa masuk sifat nama lainnya ya. Silakan tulis. Jadi misalnya ada nama lainnya dari bahan tersebut, silakan nanti bisa tulis. Nah, kenapa? Kemungkinan kalau di industri itu umum itu ada juga kita menggunakan sifat nama yang selain di farmakope. Jadi harus tahu juga ya. Terus sifat biokimianya apa? Yang secara fisik, secara kimia. Paling secara kimia misalnya fisik, monografinya, bentuknya, warna, bau, rasa. Nah, kestabilannya misalnya untuk cara kimianya, penyimpanannya ya, kita tahu penyimpanannya. Oke. Terus alat yang digunakan, nah bentuknya itu bagaimana, alat yang digunakan itu apa saja untuk mengambil, untuk menimbang, untuk mengukur ya. Alat apa saja yang kalian cantumkan dilengkapi di sini, bisa dilihat di dasar kefarmasian ya. Lalu cara timbang, cara ukur. Nah, bagaimana cara yang benar sesuai dengan alat-alat yang dengan menggunakan alat di sini untuk bahan-bahan yang disebut di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi nanti dikerjakan di folio bergaris yang lebar ya. Nah, nanti bisa lebar gini. Keterangan misalnya ada perluan misalnya yang khas misalnya baunya sangat terasa atau mungkin kestabilannya yang apa gimana misalnya bisa tambahkan di keterangan di sini ya. Oke, kenapa gitu? Nah, kita sebelum meracik kita harus tahu kita namanya preformulasi. Jadi kita kalau pengen mencoba suatu bahan dan kita tidak langsung coba dulu, tapi kita tahu dulu obatnya, itu namanya preformulasi. Dari preformulasi kita bisa punya acuan. Oh, kalau di obat ini kira-kira sambung bisa apa enggak? Nah, ya. Nah, supaya apa? Kalau kita nyoba itu tidak terlalu langkahnya jauh, supaya tidak terlalu buang bahan. Nah, itu fungsinya dari preformulasi. Jadi di sini kalau kalian gunakan tetap menggunakan ini lancar timbang ini kan akan lebih cepat ya kestabilannya atau kestabilannya, misalnya ini boleh campur dengan apa dengan apa, nah, kayak gitu ya. Jadi ini nanti akan dilakukan dikerjakan ya. Selengkap-lengkapnya jangan lupa tulis pustakanya, misalnya psikokimia dari mana, halaman berapa, alat-alatnya ya, dari buku apa, cara penimbang, ukuran bagaimana, dari siapa ya. Oke, saya harapkan kalian di sini dicoba semua dulu. Nanti kalau misalnya ada kesalahan nanti bisa diperbaiki ya. Ini, nah makanya nanti kalian juga bisa tentukan ini termasuk bahan aktif apa bahan tambahan. Ini bahan aktif atau bahan tambahan. Kalau bahan tambahan fungsinya sebagai apa? Ya, ditulis juga di sini. Atau mungkin di sini misalnya bahan tambahannya sebagai apa, bahan aktifnya sebagai fungsinya sebagai apa. Nah, gitu. Ya. Oke. Oke, terima kasih kelas 10. Saya harapkan kalian tetap sehat, jaga diri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.